Suamiku menjual sahamnya diam-diam, lalu menggandeng sekretarisnya masuk ke dalam rumah kami yang dia tidak pernah tahu. Setiap lembar saham itu hanyalah cangkang kosong. Pengendali sebenarnya perusahaan ini sejak hari pertama adalah aku. Dan 3 hari lagi di rapat umum pemegang saham, aku akan berdiri di depan ratusan orang. Lalu aku akan menyebut nama mereka satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau cerita ini menyentuh hatimu, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya, 41 tahun. Orang-orang di luar mengenal saya hanya dengan satu kalimat, istri Pak Reza Mahendra, Direktur Utama Mahendra Group. Hanya itu, sebatas istri. Padahal 20 tahun lalu, ketika perusahaan ini masih sebuah ruko sempit di pinggiran Bekasi, akulah yang menandatangani akta pendiriannya. Akulah yang menaruh modal pertama, 300 juta, seluruh warisan dari almarhum ayahku. Reza saat itu hanya punya 2 hal, sebuah ide dan suara yang sangat meyakinkan. Aku punya modal dan aku punya kepala yang dingin. Kami menikah di tahun yang sama dengan tahun perusahaan ini lahir. Aku selalu percaya, perusahaan ini adalah anak kami yang tidak pernah dilahirkan. Aku belajar akuntansi malam demi malam. Aku belajar hukum perusahaan. Aku mengambil ujian, lalu menjadi notaris bersertifikat. Kemudian, aku duduk sebagai komisaris. Tetapi aku memilih berdiri di belakang. Reza yang berdiri di depan. Reza yang tersenyum di sampul majalah ekonomi. Reza yang disebut pendiri visioner oleh para wartawan. Aku tidak pernah keberatan, sungguh, karena yang memegang 52% saham pengendali lewat 2 perusahaan induk yang namanya tidak pernah masuk berita adalah aku, bukan dia. Dia mengira dirinya raja, padahal selama ini dia hanya menyewa singgasana itu dariku, tanpa pernah membayar sewanya. Aku masih ingat tahun-tahun pertama itu. Ruko sempit di Bekasi, 2 lantai, dengan atap yang bocor setiap kali hujan deras. Kami tidur di lantai 2, di antara tumpukan dus barang dagangan. Aku memasak mie instan di kompor kecil, dan kami memakannya berdua sambil tertawa, membayangkan masa depan. Suatu hari nanti, kata Reza waktu itu, matanya berbinar. Kita akan punya gedung sendiri di tengah kota, dan kamu, Nin, akan jadi ratu di sana. Aku percaya setiap kata itu. Aku menyerahkan seluruh hidupku untuk kata-kata itu. Tahun kedua, perusahaan nyaris bangkrut. Seorang mitra menipu kami, membawa kabur uang proyek. Reza terpuruk. Tidak bisa bangun dari tempat tidur selama berhari-hari. Dia bahkan sempat berbicara tentang menyerah, menutup semuanya, dan kembali bekerja kantoran biasa. Akulah yang berdiri. Aku menggadaikan seluruh perhiasan ibuku. Aku mendatangi bank satu persatu, menjaminkan namaku sendiri. Aku yang menemui para karyawan dan berjanji gaji mereka akan tetap dibayar. Meski saat itu aku belum tahu dari mana uangnya akan datang. Aku menyelamatkan perusahaan itu, diam-diam, tanpa pernah memintanya berterima kasih. Saat itulah, atas saran Pak Tono, aku menata ulang struktur kepemilikan. Saham pengendali kuletakkan di 2 perusahaan induk atas namaku. Bukan karena aku tidak percaya pada Reza, tetapi karena aku ingin, jika suatu hari badai datang lagi, ada satu tangan yang tetap memegang kemudi. Aku tidak pernah menyangka badai yang kutakutkan suatu hari justru datang dari dalam tempat tidurku sendiri. Selama 20 tahun, aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan kebenaran itu kepada siapapun. Sampai pagi ini. Pagi ini seharusnya hari biasa. Aku bangun pukul 5. Aku menyeduh kopi hitam tanpa gula. Aku membuka laporan keuangan kuartal di layar tablet, seperti yang kulakukan setiap hari selama 20 tahun, tanpa pernah ada orang yang tahu. Reza sudah berangkat lebih dulu. Katanya ada rapat pagi. Semalam, dia mengecup keningku. 3 hari lagi, RUPS. Nin, bisiknya. Setelah ini, kita liburan. Berdua saja, seperti dulu. Aku tersenyum. Aku mengangguk.
Aku selalu percaya pada kata-katanya. Sampai kepercayaan itu berubah menjadi pisau yang menancap di punggungku sendiri. Mungkin aku harus jujur. Tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Setahun terakhir, Reza pulang semakin larut. Rapat yang katanya mendadak. Perjalanan dinas yang tiba-tiba bertambah satu malam. Ponsel yang selalu dia balik tengkurap di atas meja. Aku melihat semua itu. Tetapi aku memilih tidak melihatnya. Karena melihat berarti harus bertindak. Dan bertindak berarti mengakui bahwa 20 tahun yang kubangun mungkin sedang retak. 6 bulan lalu, aku menemukan struk hotel di saku jasnya. Aku menyimpannya, lalu membuang pikiranku jauh-jauh. Mungkin tamu kantor, kataku pada diriku sendiri. 3 bulan lalu, dia mulai berbicara tentang mitra strategis baru di meja makan. Matanya berbinar setiap kali menyebutnya. Aku mengira itu antusiasme pada pekerjaan. Aku salah. Itu antusiasme pada hal lain. Aku, perempuan yang membaca neraca keuangan tanpa celah. Ternyata buta membaca neraca pernikahanku sendiri. Pukul 7, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Hanya satu foto, tanpa satu kata pun. Aku menatap foto itu selama beberapa detik. Reza, di sebuah kamar hotel, tertidur. Tubuhnya terbalut jas abu-abu yang kubelikan minggu lalu, khusus untuk RUPS. Dan di sisinya, seorang perempuan muda, tersenyum manis ke arah kamera. Tangannya melingkar mesra di lengan suamiku. Aku mengenali wajah itu. Yulika, sekretaris pribadi Reza, 29 tahun. Di bawah foto, akhirnya muncul satu baris. Pengirimnya mengetik perlahan. Bu, sebaiknya Ibu tahu, sebelum ibu dipermalukan di depan umum. Aku meletakkan tablet. Aku meletakkan cangkir kopiku. Aku tidak menangis. Anehnya, hal pertama yang muncul di kepalaku bukanlah hatiku yang patah. Hal pertama yang kupikirkan adalah sebuah pertanyaan dingin. Berapa banyak saham yang sudah dia gadaikan tanpa sepengetahuanku? 20 tahun perkawinan, dan hal pertama yang kupercaya hancur bukan cinta, tetapi angka. Mungkin disitulah letak masalahnya selama ini. Aku menatap foto itu sekali lagi. Lama. Lalu aku melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku tidak menelpon Reza. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak menangis di kamar mandi seperti yang dilakukan kebanyakan istri. Aku membuka laci meja kerjaku. Aku mengeluarkan map kosong. Lalu aku mencetak foto itu dan menaruhnya di halaman pertama. Ini bukan luka, kataku pada diriku sendiri. Ini bukti. Dan bukti pertama selalu butuh map yang kedua. Aku menelpon satu orang, Pak Tono, notaris seniorku. Orang yang sudah menyimpan rahasia perusahaan ini sejak hari pertama dan tidak pernah membocorkannya satu kata pun. Pak Tono, kataku. Suaraku setenang air. Saya butuh seluruh riwayat mutasi kepemilikan saham Mahendra Group. 3 tahun terakhir, saya butuh hari ini juga. Di seberang, dia terdiam sejenak. Bu Anindya, jawabnya, hati-hati. Apakah terjadi sesuatu? Belum, kataku. Tapi akan. Aku menutup telepon. Aku menatap kalender di dinding. Hari ini Senin. RUPS jatuh hari Kamis. Aku punya 3 hari. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Sore harinya, sebuah map coklat tebal sudah ada di atas mejaku. Aku membukanya. Halaman demi halaman. Dan di sanalah aku melihatnya. Dalam 8 bulan terakhir, Reza diam-diam telah menjual sebagian sahamnya. Bukan kepada investor besar, bukan kepada mitra strategis terpercaya, tetapi kepada sebuah perusahaan baru. Perusahaan yang baru berdiri setahun lalu, tanpa rekam jejak, tanpa kantor yang jelas. Namanya tercantum di akta. Direktur tunggalnya hanya satu orang, Yulika. Sekretarisnya sendiri. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Reza menjual potongan kerajaannya kepada perempuan simpanannya. Dia pasti mengira sedang membangun benteng baru di luar jangkauanku. Padahal dia hanya memindahkan cangkang kosong dari satu tangan ke tangan lainnya. Karena saham pengendali, suara yang benar-benar menentukan,
di RUPS. Tidak pernah ada di tangannya untuk dijual. Aku menutup map itu pelan-pelan. Lalu aku menyalakan komputer. Aku mulai menyusun daftar. Daftar nama, daftar angka, daftar suara di dewan direksi yang selama ini setia padaku, bukan pada Reza. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, papan catur itu sepenuhnya milikku. Malam itu, Reza pulang pukul 11. Dia masuk dengan senyum lelah. Maaf, Nin. Rapat dengan investor, molor lagi. Aku sudah menyiapkan makan malam. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan kesukaannya sejak masa ruko dulu. Ketika kami masih makan berdua di lantai gudang. Duduklah, kataku lembut. Kamu pasti capek. Dia duduk. Dia makan. Dia bercerita panjang lebar tentang rencana ekspansi setelah RUPS. Aku mendengarkan. Aku mengangguk di tempat yang tepat. Aku bahkan tertawa kecil saat dia melempar candaan lama. Dia tidak tahu. Di laci kamarku ada map coklat yang berisi seluruh kebohongannya. Nin, katanya tiba-tiba. Kamu tahu kan? Aku selalu menganggapmu partner terbaikku. Aku menatapnya lama. Aku tahu, Mas, kataku akhirnya. Dan aku juga selalu menganggap perusahaan ini milik kita berdua. Dia tersenyum puas. Dia sama sekali tidak menangkap apa yang tersembunyi di balik kalimatku. Malam itu, setelah dia tidur nyenyak, aku duduk sendirian di ruang kerja sampai pukul 3 pagi. Permainan ini, aku berjanji pada diriku sendiri, akan kuselesaikan dengan rapi, tanpa air mata, tanpa teriakan, hanya dengan kebenaran. Hitam di atas putih. Selasa pagi, aku pergi ke kantor. Ini sebenarnya bukan hal aneh. Sebagai komisaris, aku berhak datang kapan saja. Tetapi sudah bertahun-tahun, aku tidak menampakkan diri di gedung itu. Aku melangkah masuk ke lobi. Beberapa karyawan veteran spontan berdiri dari kursi mereka. Selamat pagi, Bu Anindya, sapa mereka. Dengan nada hormat yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Aku mengangguk. Aku menuju ruang keuangan. Kepala keuangan, Pak Hendra, menyambutku dengan gugup. Dia salah satu orang lamaku yang ikut sejak Ruko Bekasi. Pak Hendra, kataku tenang. Saya butuh audit internal. Diam-diam. Seluruh transaksi yang melibatkan satu PT yang baru bekerja sama dalam 8 bulan terakhir. Wajahnya langsung menegang. Bu, apakah ini berhubungan dengan? Kamu sudah curiga sejak lama, kan? Potongku. Dia menunduk. Lalu, dia mengangguk pelan. Ada beberapa pembayaran jasa konsultasi yang janggal. Bu, mengalir ke satu rekening yang sama. Jumlahnya besar. Total hampir 2 miliar dalam 8 bulan. 2 miliar rupiah. Uang perusahaan dialirkan ke perusahaan sekretarisnya dengan kedok jasa konsultasi yang bahkan tidak pernah ada wujudnya. Aku menahan amarah di balik wajah yang datar. Saya ingin seluruh bukti transfernya, kataku. Rekening koran, faktur, kontrak, semuanya. Dalam 2 hari. Siap. Bu, jawabnya. Aku berbalik hendak pergi. Lalu aku berhenti di ambang pintu. Pak Hendra, kataku. Mulai detik ini hanya antara kita berdua. Kalau bocor, sebelum hari Kamis. Kamu yang pertama akan kucari. Saya mengerti. Bu, katanya. Suaranya sedikit gemetar. Tapi malam itu dia tidak tahu. Masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar 2 miliar. Selasa siang, ada satu lagi yang datang menguji kesabaranku. Ibu mertuaku, Bu Hartini, 63 tahun. Dia datang ke rumah tanpa memberi kabar, seperti biasa. Dia duduk di ruang tamu, lalu menatapku dengan tatapan yang sudah kuhafal selama 20 tahun. Amin, katanya, sambil menyeruput teh yang kubuatkan. Kamu sudah dengar soal RUPS, kan? Reza akan jadi semakin besar. Sebagai istri, kamu harus tahu diri. Jangan banyak ikut campur urusan perusahaan. Itu wilayah laki-laki. Aku tersenyum tipis. Tentu, Bu, kataku. Saya mengerti. Bagus, katanya puas.
Kamu ini cuma perempuan rumahan, kalau bukan karena Reza. Kamu bukan siapa-siapa. Ingat itu baik-baik. Bukan siapa-siapa. 20 tahun lalu, akulah yang membayar biaya rumah sakit ketika perusahaan Reza nyaris bangkrut di tahun kedua. Akulah yang menggadaikan perhiasan ibuku untuk menutup gaji karyawan. Akulah yang menandatangani jaminan di bank ketika tidak ada satupun yang mau mempercayai Reza. Dan menurut Bu Hartini, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak membantah. Aku hanya menambahkan teh ke cangkirnya. Karena aku tahu, dalam 3 hari, seluruh keluarga ini akan tahu persis siapa aku sebenarnya. Dan tidak akan ada teh yang bisa menghapus rasa malu itu. Bu Hartini pulang sore harinya, masih dengan dagu terangkat tinggi. Aku menatap punggungnya dari jendela. Selamat tinggal, Bu, kataku dalam hati. Lihat baik-baik perempuan rumahan ini hari Kamis nanti. Aku keluar dari ruang keuangan dengan langkah tenang. Di koridor, aku berpapasan dengan Yulika. Dia mengenakan blazer mahal. Parfumnya menyengat memenuhi lorong. Dia menatapku dengan senyum yang sangat sopan. Tetapi matanya sedingin batu. Selamat pagi, Bu Anindya, katanya manis. Tumben sekali ibu ke kantor. Pak Reza tidak memberitahu saya. Aku tersenyum. Aku suka memberi kejutan, kataku. Dia tertawa kecil. Dia jelas mengira aku tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak menyadari. Perempuan yang dia anggap istri tua yang dungu ini sedang menggenggam seluruh nasibnya di telapak tangan. Oh ya, Bu, katanya tiba-tiba dengan nada yang dibuat lembut. Saya dengar setelah RUPS akan ada banyak perubahan. Semoga ibu siap menghadapinya. Aku menatap matanya. Aku selalu siap, kataku tenang. Justru aku khawatir, apakah kamu yang siap? Senyumnya sedikit goyah. Lalu, dia memaksakannya kembali. Tetapi dia belum selesai. Dia melangkah lebih dekat. Lalu menurunkan suaranya. Bu, bisiknya. Masih dengan senyum sopan. Saya cuma mau bilang, Pak Reza itu butuh perempuan yang mengerti dunianya, yang bisa menemaninya di rapat, di jamuan, dimanapun. Bukan perempuan yang cuma menunggu di rumah dengan sayur asem. Aku menahan diri. Aku tidak menamparnya, meski tanganku gatal. Kamu tahu, Yulika, kataku akhirnya. Tenang. Sayur asam itu butuh kesabaran. Dimasak pelan-pelan, sampai semua rasanya keluar. Hal-hal yang dimasak terburu-buru, biasanya cepat basi. Senyumnya benar-benar runtuh kali ini. Aku berlalu, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor. Selasa malam. Reza pulang jauh lebih larut. Kali ini, dia bahkan tidak repot membuat alasan. Aku berbaring di kamar, berpura-pura tidur. Lalu aku mendengar dia menelpon seseorang di balkon. Suaranya pelan dan hati-hati. Sabar, sayang, bisiknya. Setelah RUPS, semua resmi. Saham itu sah jadi milikmu. Lalu aku urus surat perceraian. Dia tidak akan curiga apa-apa. Dia perempuan rumahan biasa. Aku memejamkan mata. Jadi, itu rencana lengkapnya. Setelah RUPS, dia akan menceraikanku dan membawa potongan perusahaan ke pelukan Yulika. Dia bahkan sudah membagi-bagi mayatku sebelum aku benar-benar mati. Sungguh lucu. Aku tidak marah. Anehnya, yang kurasakan justru semacam kelegaan yang aneh. 20 tahun keraguan akhirnya menemukan jawabannya. Aku bukan istri yang gagal. Aku hanya istri yang terlalu lama memilih untuk percaya. Dia perempuan rumahan biasa. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Baiklah, Mas, kataku dalam hati. Mari kita lihat seberapa biasa perempuan rumahan ini. Tetapi malam itu, hampir saja semua rencanaku runtuh. Reza pulang lebih cepat dari dugaanku. Aku masih duduk di ruang kerja, dengan binder hitam terbuka lebar di atas meja. Aku mendengar pintu depan. Aku mendengar langkahnya. Nin, panggilnya. Kamu di mana? Jantungku berdegup keras. Aku menutup binder secepat mungkin, lalu menyelipkannya ke dalam laci dan menguncinya. Tepat ketika dia membuka pintu ruang kerja. Sedang apa malam-malam di sini? Tanyanya. Menatap mejaku. Di atas meja masih tersisa 1 lembar rekening koran dengan angka yang menyala terang. Aku meraihnya dengan tenang, lalu melipatnya.
Cuma mengecek pengeluaran rumah tangga, kataku santai. Bulan ini agak boros. Dia menatapku sejenak. Lalu dia tersenyum. Kamu memang paling teliti soal uang. Tidak heran rumah ini tidak pernah kekurangan. Kalau saja dia tahu betapa telitinya aku menghitung kejatuhannya sendiri. Tidurlah duluan, kataku. Aku menyusul sebentar lagi. Dia mengangguk. Lalu pergi. Aku menahan napas sampai pintu kamar tertutup. Aku menatap laci yang terkunci itu. Hampir saja 1 lembar kertas. Dan semuanya bisa berantakan. Mulai malam itu, aku memindahkan seluruh binder ke brankas di rumah ibuku. Tempat yang tidak akan pernah dia duga. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Bu Sari, kataku, saya butuh kamu menyiapkan 2 hal. Pertama, seluruh dokumen yang membuktikan saya pemegang saham pengendali. Kedua, draft laporan pidana penggelapan terhadap 2 orang sekaligus. Di seberang, Bu Sari diam beberapa saat. Amin, katanya akhirnya, memakai nama lamaku. Kamu yakin? Ini suamimu sendiri. Justru karena dia suamiku, kataku. Dia tahu persis apa yang dia curi, dan dia tetap mencurinya. Sambil mengecup keningku setiap malam. Baik, kata Bu Sari pelan. Hari Kamis, kamu akan menjadi badai. Aku menutup telepon. Lalu aku pergi ke kantor lagi. Hari ini aku punya 1 urusan lagi yang harus kupastikan. Suara di Dewan Direksi. Aku menemui mereka satu persatu. Para komisaris veteran. Pak Wibowo yang sudah ikut sejak ruko. Bu Lestari, kepala operasional, yang dulu kuangkat dari staf magang. Pak Hendra di keuangan. Aku tidak menjelaskan banyak. Aku hanya menunjukkan 1 lembar. Akta kepemilikan asli. 1 persatu. Wajah mereka berubah. Dari heran menjadi paham. Lalu menjadi setia. Selama ini, gumam Pak Wibowo. Jadi, selama ini, pengendali sebenarnya adalah ibu. Sejak hari pertama, Pakistan, kataku. Dia menarik nafas panjang, lalu dia menatapku dengan mata yang berkaca. Kalau begitu, hari Kamis, suara saya milik ibu, seperti 20 tahun lalu. 1 demi 1, mereka mengangguk. Aku tidak sendirian. Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku hanya lupa memanggil mereka berkumpul. Tetapi tidak semua orang langsung berpihak. Salah satu komisaris, Pak Darmawan, ragu. Dia orang yang diangkat Reza 3 tahun lalu. Aku menemuinya secara pribadi di sebuah kafe yang sepi. Bu Anindya, katanya, hati-hati. Saya menghormati ibu. Tetapi Pak Reza yang mengangkat saya. Saya tidak ingin dianggap pengkhianat. Aku menatapnya tenang. Pak Darmawan, kataku. Saya tidak meminta Bapak berkhianat. Saya meminta Bapak memilih kebenaran. Reza menggelapkan uang perusahaan yang juga ada saham Bapak di dalamnya. Diam berarti ikut menanggung. Apakah Bapak siap menanggung kejahatan yang bukan milik Bapak? Dia terdiam lama, mengaduk kopinya yang sudah dingin. Saya butuh bukti, katanya akhirnya. Aku mengeluarkan 1 lembar dari tasku, rekening koran, dengan aliran dana yang jelas. Wajahnya berubah seketika. Astagfirullah, gumamnya pelan. Sebanyak ini, dan ini baru sebagian. Pakistan, kataku. Dia menarik napas panjang, lalu dia menatapku. Hari Kamis, suara saya bersama ibu, demi perusahaan, bukan demi siapa-siapa. Aku mengangguk. 1 suara lagi, aman. Malam itu, aku menghitung ulang. Aku sudah punya cukup suara, bahkan tanpa saham pengendaliku sendiri. Tetapi aku tetap akan menggunakan saham itu, karena aku ingin Reza tahu sejak awal. Panggung ini tidak pernah miliknya. Rabu siang, aku kembali ke ruang keuangan. Pak Hendra menyerahkan map kedua, lebih tebal dari yang pertama. Bu, katanya. Suaranya berat. Setelah saya telusuri lebih dalam, jumlahnya bukan 2 miliar. Aku mengernyit. Berapa? Hampir 3,5 miliar. Bu,
Ada transaksi-transaksi kecil yang dipecah supaya tidak terdeteksi di laporan utama. Sebagian mengalir ke rekening pribadi atas nama Yulika. Sebagian lagi untuk membeli sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Apartemen dengan uang perusahaan. Untuk perempuan, simpanannya. Aku menutup mata sejenak, bukan karena sedih, tetapi karena angka itu membuat semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan yang terstruktur dan disengaja. Bagus, kataku akhirnya. Cetak semua. Susun rapi sesuai tanggal. Saya butuh setiap rupiah bisa dilacak. Siap? Bu, kata Pak Hendra. Aku membawa map itu pulang. Aku menambahkannya ke binder hitam yang sudah mulai tebal. Foto hotel, akta perusahaan Yulika, riwayat penjualan saham Reza, rekening koran, faktur fiktif, bukti pembelian apartemen, dan satu rekaman suara dari balkon malam itu yang tanpa sengaja terekam di interkom rumah. Hitam di atas putih, semuanya. Aku menatap binder itu lama. Inilah 20 tahun perkawinanku, kataku dalam hati. Tersusun rapi dalam satu map hitam. Rabu sore, satu hari sebelum RUPS. Sebelum aku sempat mengundang Reza minum kopi. Ada satu tamu tak diundang yang datang lebih dulu. Yulika. Dia berdiri di depan pintu rumahku, mengenakan gaun mahal dengan senyum yang penuh kemenangan dini. Maaf, Bu, katanya. Tanpa nada maaf sedikit pun. Saya cuma mau bicara sebentar. Dari perempuan ke perempuan. Aku mempersilakannya masuk. Aku bahkan membuatkannya teh. Aku ingin tahu seberapa jauh dia berani melangkah. Dia duduk di sofa ruang tamuku, memandang berkeliling, seolah sedang menaksir harga rumah yang akan segera dia rebut. Bu Anindya, katanya akhirnya. Saya rasa Ibu sudah tahu tentang saya dan Pak Reza. Saya cuma mau bilang, sebaiknya Ibu menerima kenyataan dengan elegan. Setelah RUPS, semuanya akan berubah. Akan lebih mudah untuk semua orang kalau Ibu tahu kapan harus mundur. Aku menatapnya. Perempuan muda ini duduk di rumahku, minum tehku, lalu menyuruhku mundur. Kapan harus mundur? Ulangku pelan. Kamu tahu, Yulika, 20 tahun lalu. Ada banyak orang yang juga menyuruhku mundur, mengatakan perusahaan kecil kami tidak akan bertahan. Aku tidak mundur saat itu. Kenapa aku harus mundur sekarang? Senyumnya memudar. Bu, jangan keras kepala. Pak Reza sudah memilih saya. Tidak. Kataku tenang. Pak Reza memilih apa yang dia kira bisa dia miliki. Itu berbeda dengan memiliki. Dia berdiri, wajahnya mengeras. Kita lihat saja besok. Bu. Ya, kataku. Mengantarnya ke pintu. Kita lihat saja besok. Dia pergi dengan langkah menghentak. Aku menutup pintu, lalu bersandar di baliknya. Besok. Hanya tinggal besok. Lalu aku mengundang Reza minum kopi di ruang keluarga. Aku ingin melihat wajahnya satu kali lagi, sebelum semuanya berubah selamanya. Dia datang dengan senyum. Ada apa, Nin? Tumben romantis begini. Besok hari besar, kataku. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Aku menatap matanya. Mata yang dulu, sungguh. Pernah kucintai dengan seluruh hidupku. Apapun yang terjadi besok, kataku pelan. Aku ingin kamu mengingat satu hal. Perusahaan ini kita bangun berdua dari nol. Dari ruko sempit di Bekasi itu. Dia tersenyum, tampak tersentuh. Dia mengira itu kalimat seorang istri yang setia, yang gugup menjelang hari besar suaminya. Tentu, Nin, katanya hangat, selalu berdua, sampai kapanpun. Ya, kataku, selalu berdua. Dia tidak tahu kalimat itu adalah ucapan perpisahanku. Dia bangkit, mengecup keningku seperti biasa, lalu masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, menatap kota dari balik jendela kaca yang menjulang tinggi. Malam itu, anehnya, aku tidur sangat nyenyak untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Karena aku tahu besok pagi
Kebenaran akan berdiri tegak. Dan kali ini, aku akan berdiri di depannya. Bukan lagi di belakang. Rabu malam, setelah Reza tertidur. Aku pergi diam-diam menemui Pak Tono di kantornya. Pria tua itu sudah menungguku dengan secangkir teh hangat dan setumpuk dokumen. Bu Anindya, katanya, menatapku dari balik kacamatanya. Saya sudah menyiapkan semua yang ibu minta. Tetapi izinkan saya bertanya satu kali. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini di depan umum? Ibu bisa menyelesaikannya dengan tenang. Tanpa wartawan. Tanpa skandal. Aku menatap tumpukan dokumen itu. 20 tahun hidupku terangkum di sana. Pak Tono, kataku. Selama 20 tahun. Saya menyelesaikan semuanya dengan tenang. Saya menyelamatkan perusahaan dengan tenang. Saya menahan setiap luka dengan tenang. Dan ketenangan saya itulah yang membuat mereka berani menginjak saya. Aku menarik napas. Kali ini, saya tidak ingin tenang. Saya ingin mereka melihat. Saya ingin setiap orang yang pernah menyebut saya cuma istri, cuma perempuan rumahan, bukan siapa-siapa. Melihat dengan mata mereka sendiri, siapa saya sebenarnya. Pak Tono terdiam lama. Lalu dia tersenyum. Senyum yang sama dengan 20 tahun lalu. Ketika dia membantuku menata struktur kepemilikan ini. Ayah ibu pasti bangga, katanya pelan. Dia selalu bilang, putrinya punya kepala yang dingin, tetapi hati yang berani. Mataku terasa panas. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari ini, aku hampir menangis. Bukan karena Reza, tetapi karena di tengah semua pengkhianatan ini, masih ada satu orang yang mengingatku sebagai diriku sendiri. Terima kasih, Pakistan, kataku. Aku pulang malam itu dengan dada yang lebih ringan. Aku tahu, apapun yang terjadi besok, aku tidak melakukannya sendirian. Dan aku tidak melakukannya karena dendam, melainkan karena akhirnya aku memilih untuk berhenti menghilang dari hidupku sendiri. Rabu malam, ada satu hal terakhir yang menguatkan tekadku. Reza mengajakku ke sebuah jamuan makan malam bisnis. Para investor ingin bertemu istriku, katanya. Sekali ini saja, temani aku. Aku tahu maksudnya. Dia ingin memamerkan citra keluarga yang harmonis. Satu malam sebelum dia menjatuhkanku. Aku setuju. Aku ingin melihat sandiwaranya sampai babak terakhir. Di restoran mewah itu, Reza memperkenalkanku kepada para tamu. Ini istri saya, Anindya, katanya, sambil merangkul bahuku. Dia ibu rumah tangga, pandai memasak. Beruntung sekali saya. Beberapa investor tersenyum sopan. Salah satu dari mereka, seorang perempuan paruh baya, bertanya padaku, Bu Anindya berkecimpung di bidang apa? Sebelum aku menjawab, Reza menyela sambil tertawa. Oh, dia tidak mengerti soal bisnis. Urusan rumah saja sudah cukup repot, kan? Nin, para tamu ikut tertawa kecil. Aku tersenyum tipis. Aku, notaris bersertifikat. Aku, pemegang 52% saham perusahaan yang sedang kami rayakan malam itu. Direndahkan menjadi tidak mengerti soal bisnis oleh suamiku sendiri. Di depan orang banyak. Aku tidak membantah. Aku hanya mengangkat gelas anggurku dan meminumnya pelan. Esok malam, kataku dalam hati, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tidak mengerti bisnis di meja ini. Pulang dari jamuan itu, tekadku sudah sekeras baja. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Besok, badai itu akan datang. Lantai paling atas, ruang rapat dewan, sudah penuh sesak. Para pemegang saham, seluruh dewan direksi, komisaris, bahkan beberapa wartawan ekonomi yang diundang khusus untuk meliput ekspansi besar yang dijanjikan Reza. Reza duduk di kepala meja, penuh percaya diri, mengenakan jas abu-abu yang sama persis dengan yang ada di foto hotel itu. Di sisinya, 2 kursi di belakang, duduk Yulika, berpakaian rapi, seperti calon nyonya besar yang sedang menunggu mahkotanya. Aku masuk paling terakhir. Aku mengenakan setelan hitam yang sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Aku berjalan tenang, lalu duduk di kursi komisaris, tepat di seberang Reza. Dia tersenyum padaku. Pagi, Min, katanya hangat untuk dilihat orang banyak. Rapat pun dimulai.
Reza berdiri. Dia memaparkan rencana ekspansi dengan suara penuh keyakinan. Dia berbicara tentang restrukturisasi kepemilikan, tentang masuknya seorang mitra strategis baru yang akan memperkuat perusahaan. Mitra strategis baru itu, aku tahu persis, adalah perusahaan Yulika. Dia bahkan menampilkan slide. Bagan kepemilikan yang baru, di mana namanya dan nama PT milik Yulika mendominasi seluruh struktur. Para pemegang saham mengangguk-angguk, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Reza tersenyum lebar. Dia menatapku sekilas, seolah berkata, "Lihat, Min, aku menang." Lalu dia berkata, "Sebelum kita melakukan pemungutan suara, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu?" Aku mengangkat tangan. "Saya," kataku pelan. Aku berdiri. Seluruh ruangan menoleh padaku. Istri sang direktur, perempuan yang selama 20 tahun tidak pernah sekalipun bicara di forum seperti ini. Reza tersenyum. Sedikit heran. "Silakan, Nin," katanya. Masih menganggap ini bagian dari pertunjukan kemenangannya. Aku berjalan ke depan ruangan. Tenang, tanpa terburu-buru. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer yang senyap. "Sebelum kita memberikan suara," kataku. Suaraku jernih memenuhi ruangan. Saya rasa para pemegang saham yang terhormat berhak mengetahui satu hal. Tentang siapa sebenarnya yang berhak memberikan suara di ruangan ini. Reza mengernyit. "Nin, ini bukan waktunya untuk..." "Justru inilah waktunya." "Pak Reza," potongku. Aku menyebut namanya lengkap, formal, dingin. Untuk pertama kalinya di depan umum, aku tidak lagi memanggilnya Mas. Ruangan itu mendadak senyap total. Aku menekan tombol di tanganku. Layar besar di belakang berganti. Bukan slide ekspansi milik Reza, tetapi sebuah dokumen resmi. Akta kepemilikan, disahkan oleh notaris. Distempel resmi negara. "Inilah struktur kepemilikan yang sebenarnya dari Mahendra Group," kataku. 52% saham pengendali dipegang oleh 2 perusahaan induk, dan kedua perusahaan induk itu, sejak hari pendiriannya 20 tahun yang lalu, dimiliki sepenuhnya oleh 1 orang. Aku berhenti. Aku menatap Reza lurus-lurus, ke dalam matanya. "Saya..." Wajah Reza berubah seketika. Senyumnya membeku di tempat. "Itu tidak mungkin," katanya. Suaranya mulai goyah. "Saham mayoritas ada di tanganku. Aku yang menjualnya. Saham yang kamu pegang," kataku tenang, "hanyalah saham biasa, tanpa hak suara penuh. Cangkang kosong. Itulah yang kamu jual diam-diam selama 8 bulan terakhir kepada perusahaan ini." Layar berganti lagi. Akta PT milik Yulika. Nama Yulika sebagai direktur tunggal tercetak besar di tengah layar. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Semua mata berputar serentak ke arah Yulika. Wajah perempuan muda itu memutih dalam sekejap. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Hartini, ibu mertuaku. Dia diundang sebagai tamu kehormatan untuk menyaksikan kejayaan anaknya. Wajahnya kini pucat pasi, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan yang seminggu lalu menyebutku bukan siapa-siapa, kini menatap layar itu dengan tangan gemetar. Aku menatapnya sekilas. "Lihat baik-baik, Bu," kataku dalam hati. "Inilah perempuan rumahan itu. Dan ini," lanjutku, tanpa memberi mereka waktu bernapas, "adalah kemana sebenarnya uang perusahaan ini mengalir selama 8 bulan terakhir." Layar berganti lagi. Rekening, koran, faktur, kontrak konsultasi fiktif, bukti pembelian apartemen mewah di Kuningan. 3,5 miliar rupiah uang Mahendra Group, kataku. Suaraku kini sedingin es. Dialirkan ke rekening pribadi dan perusahaan saudari Yulika melalui jasa konsultasi yang tidak pernah benar-benar ada, atas persetujuan langsung dari Direktur Utama, Pak Reza Mahendra. Ruangan meledak. Para wartawan langsung mengetik dengan kalut. Para pemegang saham saling berbisik panik. Sebagian berdiri dari kursi mereka. Reza ikut berdiri. Wajahnya merah padam. "Kamu sudah gila," bentaknya.
menggebrak meja keras-keras. Perusahaan ini kita bangun berdua dengan keringat dan darah. Kamu tidak mungkin bisa melakukan ini padaku. Justru karena kita membangunnya berdua, kataku. Dan suaraku terdengar lebih keras dari bentakannya. Saya tidak bisa diam saja menyaksikan istana ini runtuh karena penggelapan dan pengkhianatan satu orang. Aku mulai berjalan mendekatinya, pelan. Setiap langkahku menggema di ruangan yang membeku. Ini bukan pertengkaran suami istri. Pak Reza, kataku. Berhenti tepat di depannya. Ini adalah keputusan bisnis yang sangat rasional. Aku berbalik, menghadap seluruh dewan. Sebagai pemegang saham pengendali, saya gunakan hak suara saya sekarang juga. Saya usulkan pemberhentian Reza Mahendra dari jabatan Direktur Utama. Efektif hari ini. Dan saya usulkan audit forensik penuh atas seluruh transaksi mencurigakan dalam 2 tahun terakhir. Aku menatap Dewan Direksi satu persatu. Orang-orang lamaku, Pak Wibowo, Bu Lestari, Pak Hendra, para veteran yang dulu berjuang bersamaku di ruko sempit itu. Satu persatu, mereka mengangkat tangan. Setuju, setuju, setuju. Mayoritas mutlak. Reza terhuyung ke belakang. Dia mencengkeram sandaran kursi agar tidak jatuh. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Raja itu terlihat seperti seseorang yang baru saja sadar bahwa singgasana yang dia duduki tidak pernah benar-benar miliknya. Aku menoleh ke arah Yulika. Perempuan itu gemetar di kursinya. Topeng anggun yang dia kenakan sebagian sudah runtuh sepenuhnya. Saudari Yulika, kataku tenang. Perusahaanmu menerima dana hasil penggelapan. Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Itu sudah bukan lagi urusan rumah tangga orang lain. Itu urusan pidana. Aku meletakkan binder hitam tebal itu di atas meja rapat. Suaranya berdebam keras di ruangan yang sunyi. Semuanya ada di sini, kataku. Hitam di atas putih. Setiap rupiah. Setiap tanda tangan, pengacara saya yang akan mengurus sisanya. Yulika berdiri tergesa. Bu, saya hanya disuruh. Bu, saya tidak punya pilihan. Suaranya pecah berantakan. Kamu punya pilihan? Potongku tenang. Setiap orang selalu punya pilihan. Aku juga punya selama 20 tahun. Aku memilih untuk diam. Dan hari ini, aku memilih untuk berhenti diam. Aku menatapnya sekali lagi. Kamu masih muda, Yulika. Kamu pikir merebut adalah jalan tercepat menuju puncak. Tetapi yang direbut dengan tangan kotor tidak akan pernah benar-benar jadi milikmu. Suatu hari, kamu akan mengerti itu. Sayangnya, hari itu mungkin terlambat. Aku berbalik menuju pintu. Lalu, aku berhenti sejenak, tanpa menoleh ke belakang. Bagian SDM akan mengurus pengunduran dirimu, sesuai aturan. Pergilah dengan sisa harga diri yang masih kamu miliki, selagi masih ada yang tersisa. Aku melangkah keluar dari ruang rapat. Di belakangku, aku mendengar suara Reza memanggil namaku. Sekali, 2 kali. Suara yang dulu pernah menjadi rumah bagiku, kini terdengar asing. Seperti suara orang yang tidak pernah kukenal. Aku tidak menoleh sedikit pun. Di luar ruang rapat, seluruh karyawan di lantai itu berdiri. Mereka melihat wajahku yang tenang sedingin es. Mereka mendengar suara kekacauan dan gebrakan keras yang menembus dinding ruang rapat. Mereka mengerti. Sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi di balik pintu itu. Pak Hendra menyusulku dengan langkah cepat. Bu Anindya, katanya. Menunduk hormat. Apa langkah kita selanjutnya? Tolong siapkan rapat Dewan Darurat sore ini, kataku. Saya akan menjabat sebagai komisaris utama sementara dan mengawasi seluruh operasional sampai kita menemukan direktur baru yang bersih dan bisa dipercaya. Siap, Bu, katanya. Lalu aku menambahkan sambil terus berjalan. Dan tolong bawakan saya secangkir kopi hitam. Tanpa gula, tanpa susu. Dia berhenti sejenak. Lalu dia tersenyum tipis, hampir terharu. Segera. Bu Citra, panggilan lama itu. Panggilan dari para veteran yang dulu berjuang bersamaku. Di ruko sempit Bekasi. Ketika kami belum punya apa-apa selain mimpi. Sudah 20 tahun aku tidak mendengar nama itu dipanggil. Rasanya anehnya.
seperti pulang ke rumah. Aku teringat hari pertama di ruko Bekasi itu, saat para karyawan pertama kami, yang cuma berjumlah 5 orang, memanggilku Bu Citra dengan penuh harap. Mereka percaya padaku, bahkan ketika perusahaan belum punya apa-apa. Bahkan ketika Reza masih terpuruk di tempat tidur. Panggilan itu bukan sekedar nama, itu adalah kepercayaan, otoritas, pengakuan dari orang-orang yang pernah berdarah-darah bersamaku. Selama 20 tahun, aku membiarkan panggilan itu terkubur, demi membiarkan Reza bersinar. Hari ini, ia kembali. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkannya hilang. Aku masuk ke ruangan dan menatap kota dari jendela kaca yang besar. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari pagi. Badai ini belum berakhir. Justru perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapinya. Karena aku tidak lagi berdiri di belakang siapapun. 3 bulan kemudian, audit forensik menemukan lebih banyak hal dari yang kuduga. Reza tidak hanya menggelapkan 3,5 miliar. Angka totalnya, setelah seluruh transaksi terurai, jauh lebih besar dari itu. Dia kehilangan jabatannya. Dia kehilangan seluruh saham cangkangnya, yang kini bahkan tidak berarti apa-apa. Proses hukumnya masih berjalan sampai hari ini. Yulika menghilang dari kota. Perusahaannya dibekukan. Apartemennya disita. Kabarnya, dia pindah ke luar Jawa, memulai semuanya kembali dari nol. Dengan nama yang berusaha dia sembunyikan. Bu Hartini, ibu mertuaku, datang ke rumah seminggu setelah RUPS. Kali ini, dagunya tidak lagi terangkat tinggi. Dia duduk di sofa yang sama. Di tempat Yulika dulu duduk, menyuruhku mundur. "Anin," katanya. Suaranya pelan, nyaris memohon. "Tolong, maafkan Reza. Dia anakku satu-satunya. Tolong jangan teruskan kasus ini ke pengadilan. Demi nama keluarga." Aku menatapnya lama. Perempuan yang dulu memanggilku bukan siapa-siapa. "Bu," kataku tenang. 20 tahun lalu, ketika perusahaan ini hampir bangkrut, saya menggadaikan perhiasan ibu saya untuk menyelamatkannya. Ibu tahu apa yang Reza katakan saat itu? Tidak ada. Dia hanya diam. Sekarang, ketika dia yang menggali lubangnya sendiri, ibu memohon demi nama keluarga. Dia menunduk, air matanya jatuh. "Saya bukan tidak punya hati, Bu," lanjutku. "Tetapi hukum bukan urusan keluarga, itu urusan keadilan. Dan untuk yang ini, saya memilih keadilan." Bu Hartini pulang dengan punggung yang membungkuk. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, akhirnya, semua orang melihat kebenaran apa adanya. Sementara itu, Mahendra Group di bawah manajemen baru yang bersih justru menguat. Para investor yang sempat ragu perlahan kembali percaya karena mereka tahu kini perusahaan dipegang oleh sepasang tangan yang tidak pernah gemetar. Aku mengangkat seorang direktur baru, Bu Lestari, perempuan yang dulu kuangkat dari staf magang, yang setia mengangkat tangannya untukku di RUPS. Untuk pertama kalinya, perusahaan ini dipimpin oleh 2 perempuan yang membangunnya dengan kejujuran. Suatu sore, Reza datang ke kantor. Dia terlihat jauh lebih tua, kurus. Jas mahalnya sudah tidak ada lagi. Dia duduk di seberangku, di ruangan yang dulu pernah menjadi singgasananya. "Nin," katanya pelan, nyaris berbisik. "Maafkan aku. Aku khilaf. Aku salah besar. Mungkin kita masih bisa memulai lagi. Setidaknya bisa kembali berteman." Aku menatap wajahnya yang layu. Lama sekali. Lalu aku menggeleng. Perlahan tetapi tegas. "Pakistan," kataku. "Saya berharap Bapak menemukan kedamaian dalam hidup Bapak ke depan." Itulah kata-kata terakhir yang kutinggalkan dalam hidupnya. Bagi hubungan seperti milik kami, akhir yang paling indah dan paling benar bukanlah saling membenci. Bukan pula berpura-pura masih berteman seolah tidak ada yang pernah terjadi. Akhir yang paling benar adalah menjadi 2 orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam di seluruh dunia ini. Aku bangkit dari kursi. Aku berjalan ke jendela. Dari lantai paling atas,
Kota terbentang luas di bawahku. Gedung-gedung pencakar langit berkilau di bawah matahari sore yang keemasan. 20 tahun yang lalu, aku menaruh seluruh warisanku ke dalam sebuah ruko sempit. Lalu aku memilih berdiri di belakang seorang pria yang kucintai. Aku menghabiskan 2 dekade menjadi bayangan, membiarkan namaku ditelan oleh namanya, membiarkan jerih payahku disebut keberuntungannya. Aku mengira itulah bentuk cinta yang paling murni. Memberi tanpa meminta, dikenali. Aku salah. Cinta yang membuatmu menghilang, bukanlah cinta. Itu hanya cara yang halus untuk lenyap. Hari ini, aku berdiri di depan, sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sama sekali tidak takut. Terima kasih telah menemani sampai akhir dari cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Kepercayaan dalam pernikahan adalah hal yang indah, tetapi mempercayai seseorang sepenuhnya tidak pernah berarti kita harus kehilangan diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Mereka berdiri di belakang, memberikan segalanya, lalu menganggap pengorbanan itu sebagai bentuk cinta yang paling tinggi. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu sampai kamu tidak lagi tahu siapa dirimu sebenarnya. Di luar sana, ada juga banyak suami yang mengira kekuasaan mereka berasal dari diri mereka sendiri. Padahal, seringkali, kekuatan itu hanya dipinjamkan oleh orang yang justru paling mereka remehkan di rumah mereka sendiri. Dan di luar sana, ada pula perempuan-perempuan muda yang memilih jalan pintas, yang mengira merebut milik orang lain adalah sebuah kemenangan. Padahal, apa yang direbut dengan cara yang salah, pada akhirnya akan hilang dengan cara yang sama. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, tetapi tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam kepasrahan dan diam, atau kita bisa mengambil kembali kemudi hidup ke dalam tangan kita sendiri. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tetapi bagaimana kita menjalani hari esok selalu bisa kita pilih sendiri. Dan pilihan itu, sekecil apapun, selalu ada di tangan kita. Bahkan di saat kita merasa paling tidak berdaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya terlalu kejam pada suaminya? Atau dia hanya melakukan apa yang seharusnya sudah dia lakukan sejak lama? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Sahabat,